Shalom Bapak Ibu, teman-teman. Shalom. Sebelumnya angkat tangan kanannya, yang punya aja, yang nggak punya nggak apa-apa. Ya, tepuk sebelah kanannya, bilang Papa, Bu. Oh, belum semua. Mas, Mbak. Masih bangun kan? Ya, takutnya udah tidur. Oke, angkat tangan kirinya, yang punya aja, yang nggak punya nggak apa-apa. Nah, ini kelihatan cowok tulen sama enggak kelihatan. Kalau cowok beneran angkat tangannya bener. Kalau cowok agak-agak, nah agak-agak begini ya kan. Ya coba lihat nih kanan kirinya cowok tulen apa enggak. Tepuk sebelah kirinya, bilang Papa, Bu. Ya, hari ini kita akan sharing firman Tuhan, boleh? Oke, ya perkenalkan nama saya Yehezkiel Zebua. Papa saya orang Nias, mama saya orang Ambon. Ya, ketemunya di gereja di Grogol di Jakarta. Ya, saya anak seorang hamba Tuhan. Ya, saya sebenarnya mau lari dalam tanda kutip, mending enak jadi pengusaha, betul kan ya? Ya kan, ngitungin duit. Kalau misalnya jadi pendeta agak susah, benar gak? Kalau gendut dibilang kurang puasa, betul kan? Tapi kalau kurus banget dibilang kurang berkat. Jadi pusing ya kan? Ya kan? Jadi saya mending jadi usaha aja. Tapi usaha saya usaha terus lebih banyaknya sharing di gereja. Jadi bingung, saudara. Makanya kata papa saya, kamu gak boleh lari-lari. Kalau Tuhan udah panggil jadi hamba Tuhan, ya jadi hamba Tuhan aja. Oke, saya Yehezkiel Zebua. Next. Saya Man of the Year 2013 versi Lembaga Peduli Pariwisata bareng Pak Ahok, Pak Gita Wirjawan, sama Gubernur Jawa Tengah dari PDI siapa kan? Saya lupa namanya, Pak Ganjar dan lain sebagainya. Saya the youngest certified guerrilla marketing coach in the world. Saya yang paling muda meraih sertifikat guerrilla marketing coach, bagaimana melatih para pengusaha untuk omsetnya meningkat lewat strategi guerrilla marketing. Berhasil melatih siswa SMA, mahasiswa, pengusaha, bahkan pensiunan untuk meroketkan omset mereka. Next. Pernah sebangun dengan Pak Yusuf Kalla, Pak Haritanu Sudibyo, waktu itu diundang di UI. Ya, Pak Yusuf Kalla, Pak Haritanu Sudibyo, Pak siapa lagi ya? Wali Kota Depok, ya kan? Lalu saya kecil sendiri, terus motivator dari India. Jadi waktu itu saya yang paling anak kecil sendiri. Next. Usia saya baru 21 tahun. Siapa yang di bawah 21 tahun? Oh, ada juga. Siapa yang di atas 21 tahun? Haleluya, puji Tuhan. Ya. Peserta seminar saya juga mayoritas di atas 21 tahun. Kalau di bawah 21 tahun pasti diajak bapaknya. Ya, gitu. Jadi selalu memang sharing ke orang yang lebih tua. Salah satu usaha saya adalah Volition Inspiring People. Volition Inspiring People ini intinya begini. Saya lihat papa saya adalah seorang hamba Tuhan. Nah, ketika dia jadi seorang hamba Tuhan, dia cuma berdampak ketika di gereja, betul? Di gereja dia sharing firman Tuhan, wah orang diubahkan, orang senang sama beliau, ya cara beliau membawakan dan lain sebagainya, orang-orang diubahkan, betul. Tapi satu kali saya mikir gini, bagaimana caranya supaya saya bisa lebih berdampak lagi luas? Satu-satunya caranya adalah bikin seminar sekuler tanda kutip, tapi isinya firman Tuhan. Nangkep saudara? Akhirnya kita bikin event organizer, ya Volition Inspiring People. Pertama kali bikin saudara, pertama kali buat seminar, saya pembicaranya, yang daftarnya ke saya, langsung registrasinya ke saya, masuknya ke rekening saya, pokoknya semuanya saya. Ya, baru lama-lama kita punya tim dan akhirnya berkembang luar biasa. Ini seminar kita tahun lalu, saya sama Mary Riana, waktu itu 1.000 orang di gedung BPPT Tamrin. Tahun ini juga kita bikin lagi Volition Conference. Yang pasti adalah intinya bagaimana anak Tuhan berdampak bagi banyak orang. Amin. Tuhan bilang kita kan supaya jadi berdampak bagi banyak orang. Amin. Bukan hanya di gereja, tapi dimanapun kita berada. Ya, tahun ini saya, Mary Riana, Pak Panangian Simanungkalin, pakar properti, dan juga Ibu Ellen May. Ya, jadi empat-empatnya memang anak Tuhan juga. Pokoknya intinya kita mau supaya banyak orang, ribuan orang datang, saudara, dan kita jadi berdampak bagi banyak orang. Jadi kalau saya sharing di depan ribuan ini nggak pernah ngomong ayat, tapi pakai ayat. Contohnya ngomongnya, Bapak Ibu kalau mau sukses itu menular. Jadinya kalau menular, Bapak Ibu mesti punya pergaulan yang baik. Karena pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Ambil di Alkitab. Nanti yang Kristen amin, yang nggak Kristen bengong. Apa ini amin? Kayak gitu. Ya. Thanks God karena ini saya dapat Man of the Year karena bikin seminar ribuan orang. Next. Saya juga punya Volition Travel Provider, ini usaha di bidang travel agent. Thanks God sekarang udah sekitar 170 travel agent. Ya, next. Ini baru joinan.
Saudara, Volition Pro Property di bidang agent property ini saya bersama dengan salah satu GM dari Lipo Land Club dan 3 GM lainnya. Ya, jadi semuanya udah punya istri, punya anak, ya cuma saya sendiri, ya kan, jomblo lagi. Enggak lah, saudara. Ya, Volition Pro inspire people to empower property networking. Kurang lebih sekarang kita baru punya 40 property agent. Dan tahun ini kita akan buka cabang di Makassar sama buka cabang di Bali. Ya karena Bali sekarang propertinya juga lagi gila-gilaan, saudara. Meningkatnya luar biasa. Oke, ada pertanyaan lagi perihal saya? Tak kenal maka tak sayang, saudara, ya kan? Betul, saudara. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Biasanya saya setiap minggu nongol-nongol di radio-radio, saudara. Jumat kemarin di radio RPK, nanti Selasa saya di radio SSK. Ada kan, rem SSK. Setiap Jumat lagi saya akan nongol lagi di RPK. Baik, saya nongolnya di radio ke radio, saudara. Ya, oke, next. Oke, ada back dulu. Hari ini kita akan bahas tentang apa temanya, Bapak Ibu? Sukses di usia muda, saudara. Banyak yang tanya, bagaimana caranya Yeskiel sukses di usia muda? Kalau yang nanya orang Kristen, saya akan mudah menjawabnya berdasarkan Alkitab. Kalau yang nanya non-Kristen, saya bingung jawabnya. Sip, saudara. Karena begini, saudara. Orang dulu ngomong gini, kalau mau sukses, kita mesti kerja keras. Betul? Tapi, tahukah Anda bahwa kerja keras saja tidak cukup? Benar gak, saudara? Orang dulu ngomong begini, saudara. Kalau mau sukses, Anda mesti ranking 1 di sekolah. Tapi kenyataannya yang ranking 1 di sekolah, belum tentu juga sukses. Satu hal yang membingungkan, betul? Ya, saya mau bilang bahwa kalau sekarang ini kita mau sukses, bukan hanya kecerdasan, tapi kita harus minta hikmat Tuhan, saudara. Nah, ngomong kayak gitu ke orang non-Kristen susah kan, saudara? Ya, caranya gimana? Ya berdoa. Nah, jadi bingung. Makanya saya lebih gampang ngomong rahasia sukses ke orang Kristen dibandingkan non-Kristen. Jadi kalau ada yang nanya, saya jawabnya gampang. Kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Untuk non-Kristen. Kalau yang Kristen, panjang jawabannya. Sip, Bapak Ibu sudah siap? Coba tanya kanan kiri, sudah siap nggak, Hun? Ya, oke. Bapak Ibu pastikan kanan kiri Bapak Ibu nggak tidur, ya kan? Biasanya kalau di gereja Tuhan tuh hadirat Tuhan tuh indah banget, Bapak Ibu. Haleluya, betul kan? Saudara, jadi kayaknya tuh kalau di dalam gereja itu gravitasi bumi naik 10 kali lipat. Ya kan? Apalagi terutama di bagian mata, jadi agak-agak redup-redup gitu, saudara. Ya, jadi hati-hati. Yang pertama adalah Tuhan adalah sumber segala berkat. Tuhan adalah apa, Bapak Ibu? Sumber segala berkat. Satu kali ada orang tanya ke saya, Pak Yeskiel, kenapa kalau Tuhan segala sumber berkat, kenapa orang yang non-Kristen saja atau orang yang gak percaya Tuhan saja, dia bisa diberkati? Kita mesti lihat diberkatinya itu dalam konteks apa dulu, Bapak Ibu. Betul? Orang ke Gunung Kawi bisa kaya gak? Bisa, banyak buktinya bisa kaya. Satu kali Bapak Ibu di dekat rumah saya, ya agak jauh sih, ada pecel lele. Pecel lele Bapak Ibu bagus banget. Pecel lele ini Bapak Ibu ketika launching undang bintang tamu. Ayo, pecel lele mana undang bintang tamu, Bapak Ibu? Ini pecel lele undang bintang tamu, Bapak Ibu. Tapi bintang tamunya Ki Joko Bodo. Ya, Ki Joko Bodo langsung ambil air nggak tahu dari 7 gunung atau dari berapa gunung, suir-suirin Bapak Ibu. Ya, dan sampai hari ini Bapak Ibu rame luar biasa. Ramai luar biasanya. Jadi sebelum tahu cerita ini saya penasaran. Ini kenapa orang beli di pecel lele ini terus? Padahal kan pecel lele itu seperti wartel ya. 5 menit lagi, 5 meter lagi ada lagi, betul? Kenapa belinya di sini? Akhirnya saya datang, saya makan, saya bilang nggak enak. Orang tetap beli. Ya, ternyata baru diceritain itu pas launching undangnya Ki Joko Bodo, yes. Makanya rame banget. Oh gitu. Ya udah akhirnya rame banget. Tapi pertanyaannya begini, setelah dicek anaknya mengalami gangguan. Betul? Iya. Satu kali Bapak Ibu ada anak Tuhan, iseng-iseng Bapak Ibu, iseng-isengnya parah, ke Gunung Kawi. Tapi untung Tuhan tobatin dia waktu dia masih di lereng Gunung Kawi. Kenapa? Di lereng Gunung Kawi, dia lihat, kok orang udah di lereng Gunung Kawi nih tinggal naik lagi. Kok orangnya miskin, rumahnya gubuk. Lalu ditanya sama orang itu, dia penasaran belum naik ke Gunung Kawi, dia tanya, Mas, kenapa Mas gak naik aja ke Gunung Kawi, pasti kaya. Lalu Mas ini ngomong gini, Pak, kalau saya naik ke Gunung Kawi, saya kasihan sama anak saya. Nanti anak saya kenapa-napa. Itu sifatnya semu. Wah, bayangin Bapak Ibu, dia ikut hari Minggu, ikut pendeta, terus ngomong gak denger-denger, ikut mas-mas ini denger Bapak Ibu. Ya akhirnya tobat minta ampun sama Tuhan jadi aktivis gereja.
Ya saudara, Anda mesti tahu bahwa kalau Anda cuma ke Gunung Kawi, Anda cuma cari kekayaan materi, cuma cuan doang, Anda nggak perlu Tuhan. Betul? Tapi dalam kehidupan ini, bukan hanya uang yang perlu kita cari, amin. Tapi di dalam Tuhan, Anda akan dapat sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kemakmuran, saudara. Bukan hanya sekedar uang, amin. Anda juga nggak mau dong punya uang tapi nggak bisa tidur. Betul, saudara? Anda juga nggak mau Anda punya uang tapi anak Anda sakit-sakitan. Tapi Anda bisa memiliki segalanya kebaikan, sukacita, damai sejahtera, ya, kehidupan yang berhasil hanya di dalam Tuhan. Amin, saudara. Tanpa Tuhan mungkin Anda bisa kaya secara materi, tapi saya nggak jamin Anda sukacita. Saya nggak jamin Anda punya damai sejahtera. Saya nggak jamin keluarga Anda harmonis. Tapi di dalam Tuhan Anda mendapati kesemuanya. Amin. Amin, saudara. Next. Kaya materi saja nggak cukup. Betul, Bapak Ibu. Kaya materi saja tidak cukup. Sangat-sangat tidak cukup. Ya. Bukannya uang tidak butuh, Bapak Ibu. Tapi punya banyak uang tanpa damai sejahtera juga sama aja bohong. Amin, Bapak Ibu. Next. Oh, ini dia Bapak Ibu. Satu kali event organizer kami, satu kali usaha kami, ini luar biasa Bapak Ibu sekali. Setiap seminar saya itu selalu responnya bagus. Contohnya misalnya kita masuk radio, misalnya radio Pas FM misalnya, masuk ke Pas FM promosi, wah bagus. Masuk lagi ke Smart FM, wah bagus. Masuk lagi ke RPK, wah bagus. SSK, wah bagus. Sekali saya mikir bahwa ini bagus karena strategi marketingnya. Betul Bapak Ibu, saya pilih jam-jam di mana orang lagi kesel macet-macetan di Jakarta. Saya masuk di situ, kasih motivasi, kasih strategi, akhirnya orang daftar seminar saya. Betul? Akhirnya saya berpikir bahwa ini bagus karena strategi saya. Ya kan? Kalau kata anak muda, secara the youngest certified guerrilla marketing coach in the world, gitu kan? Ya wajar lah dia bikin strategi marketing bagus. Gitu. Akhirnya saya kira itu bukan karena Tuhan, tapi karena strategi marketing saya. Akhirnya kami diskusi, saya punya seorang pembicara lagi yang luar biasa bagus. Dia S2 psikologi, dia sudah dapat master license dari Amerika, dia sudah puluhan tahun jadi HR di perusahaan-perusahaan terkenal, Bapak Ibu, dan dia saya undang sebagai jadi pembicara, saya bikin seminarnya. Lalu kita kerjasama, kita bagi hasil. Saya masukin beliau ke radio-radio, tempat saya masuk radio. Anda bayangin saya Yeskel Jebua waktu itu baru 19 tahun, ya hasilnya bagus. Saya yakin ini orang sudah 30-40 tahun, pasti hasilnya lebih bagus, betul? Akhirnya saya masukkan ke radio. Ketika masuk radio, sekali saya masuk ke satu radio, bayarnya 8 juta Bapak Ibu sejam. Itu aja sejam dipotong-potong iklan, ya kan? Udah 8 juta Bapak Ibu, yang daftar cuma 4 orang. Seminarnya harganya 100 ribu, 400 ribu. Ngeyel Bapak Ibu, saya ngeyel. Wah akhirnya seminar Bapak Ibu, wah luar biasa Bapak Ibu. Bikin tempat 100 orang, yang datang cuma 10 orang. Udah hampir saya ajakin komsel Bapak Ibu. Ya ini komsel aja tanya, seminggu ini gimana, betul kan? Daripada seminar, cuma 10 orang yang bikin komsel aja, bener kan? Wah akhirnya udah pusing sekali. Tapi saya ngeyel Bapak Ibu. Oke lah kita coba lagi. Saya ngomong sama tim kita, ya mungkin ini kegagalan sekali. Kita coba lagi bikin lagi seminar buat dia, kasihan lah dia. Akhirnya bikin lagi seminar, gak berhasil. Bikin lagi seminar lagi, gak berhasil lagi. Setelah itu kami kumpulkan tim saya, sini kita kumpul, kita meeting. Salah kita di mana? Sampai seminar ini gagal terus. Saya tanyakan, kenapa seminar orangnya ini gagal terus, seminar saya berhasil terus? Saya tanya, salahnya di mana? Please. Lalu buka Bapak Ibu, strategi marketing saya begini, strategi marketing dia begini. Sama persis. Ilmu yang saya bagikan begini, ilmu yang dia bagikan, ilmu dia lebih bagus. Lalu kami berpikir, akhirnya satu orang Bapak Ibu tim saya nyeletuk. Ini mah masalah iman aja. Ini karena imannya nih dia begini. Akhirnya kita baru tahu bahwa dia ya ada satu kelemahan. Dia punya disorientasi seksual. Nangkep ya? Ya gitu. Jadi dia menyukai, dia merasa bahwa kasih sayang nomor 1, ya kan, jenis kelamin nomor 2. Agak sedang. Oh beda gitu kan? Jadi kasih sayang nomor 1, jenis kelamin nomor 2. Langsung sejak itu udah ada Yesus, nggak mau lagi udah. Ya, saudara. Saya Bapak Ibu termasuk orang yang nggak ngerti, beneran nggak ngerti, bukannya nggak tahu, nggak ngerti caranya sukses kalau nggak sama Tuhan. Karena saya udah coba, gagal masalahnya. Kecuali saya coba berhasil, saya tahu cara sukses tanpa Tuhan.
Masalahnya saya coba gagal, jadinya saya nggak tahu. Sip Bapak Ibu. Jadi tanpa Tuhan nggak bisa. Hasilnya lebih jauh dari ini. Sampai hari ini ditanganin orang lain. Wah pakar, masuk TV. Kadang orang ini masuk TV sekarang dan lain sebagainya. Seminarnya tetap intai Bapak Ibu. Gak ada yang datang. Alkitab mengatakan, Amsal mengatakan, berkat ada di atas kepala orang benar. Sekarang Anda bayangin, kalau di atas kepala Anda ada berkat, gampang nggak ngambilnya? Gampang saudara. Betul? Tapi kalau orangnya nggak benar, berkatnya ya jauh. Jadi saya katakan bahwa bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk nolong kita. Tapi kadang karena dosa dan kelemahan kita, itu yang bikin Tuhan jauh dari kita. Amin saudara. That's why dekat sama Tuhan itu satu hal yang paling penting dalam kehidupan ini. Amin. Next. Oke, ada 3 elemen penting dalam manusia. Saya selalu Bapak Ibu, Anda undang saya kemana aja kalau ke gereja, ini saya bawa dulu untuk pembukaan. Kenapa? Ini paling penting. Orang merasa bahwa 3 ini penting. Spiritual penting, keluarga penting, bisnis dan karir penting. Nah, banyak orang Kristen juga menganggap bahwa kalau bagus di satu bidang, pasti 2 bidangnya jelek. Contoh, orang nih ada yang kalau pelayanan sungguh-sungguh, doa jam 3 pagi dia datang, doa jam 2 pagi dia datang, doa semalam suntuk dia datang, doa apapun pokoknya ada pengumuman gereja dia datang. Ya. Bahkan kadang-kadang suka salah tanggap. Orang harusnya 12 November, 12 Januari dia udah datang. Ya. Ini orang luar biasa Bapak Ibu. Ya kan? Spiritualnya bagus. Tapi ada orang yang spiritualnya bagus, keluarganya hancur-hancuran. Betul? Karirnya lebih hancur lagi. Dia punya moto gini, biar miskin di dunia yang penting kaya di surga. Gak apa-apa di dunia gak ada emas, nanti di surga gue injek-injek. Saudara, itu betul apa betul Bapak Ibu hidup seperti itu? Kurang tepat. Sip. Karena Bapak Ibu Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan mati Bapak Ibu. Ya. Next yang kedua Bapak Ibu, orang yang keluarganya maksimal. Waduh, cinta keluarga. Pokoknya kalau kerja tenggo Bapak Ibu. Aduh nanti diomelin istri, mending langsung pulang. Ya kan? Aduh, ini sayang istri, ini masalahnya sayang istri. Gitu. Wah, sayang istri banget, sayang suami banget. Tapi kalau hari Minggu Bapak Ibu saking sayangnya sama keluarga nggak gereja. Papa mau ke taman ini, mau ke Taman Bogor, ya udah ke Bogor. Papa maunya hari Minggu ini maunya ke Legoland, ya udah ke Malaysia. Papa maunya pergi ke Singapura, ya udah hari Minggu ke Singapura. Jadi nggak ada waktu sama Tuhan dan karirnya hancur Bapak Ibu. Kenapa? Anak sakit dikit, panas dikit, langsung cuti. Ya, anak flu dikit, haji, wah saya cuti dulu. Keluarga itu prioritas nomor 1 yang paling utama dalam hidup saya. Ya Bapak Ibu, ada orang seperti itu? Ada, yang ketawa biasanya pengalaman. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang gila-gilaan bisnis dan karir. Kerja bisa 12 jam, 14 jam. Anak terlantar, gereja jangan mikirin. Betul? Kalau ditanya sama pendetanya, Pak kenapa nggak gereja? Iya nih, kerjaan saya ada pameran. Pak kok buka toko Pak hari Minggu? Iya buka toko, habisnya ini buat bayar gaji karyawan. Kalau nggak saya nggak bisa bayar gaji gimana? Ya saudara, banyak aja alasannya bagaimana caranya supaya nggak gereja dan anak terlantar. Nanti kalau ketemu istri anaknya ngomongnya begini, papi ini kerja, ini buat kamu, buat siapa lagi papi kerja? Ini buat kamu. Padahal Bapak Ibu, anak itu bukan hanya butuh uang, betul? Amin anak-anak. Amin. Ini karena ada bapak-bapak ibu-ibu. Amin kan ini? Amin saudara. Ya, apalagi 5 tahun pertama anak, ya. Kalau kita belajar psikologi anak, 5 tahun pertama anak, quality time sama dengan quantity time. Ya, Bapak Ibu. Jadi 5 tahun pertama anak itu quality time sama dengan quantity time. Jadi kalau Anda nggak sering sama anak Bapak Ibu dalam 5 tahun pertama, ya anak itu merasa kurang kasih sayang. Ya kan? Itu yang terjadi. Makanya kalau anak-anak kurang kasih sayang, saudara, remajanya nyanyinya lagunya Dewa, betul? Tuhan kirim kanan, karena dari orang tuanya kurang. Ya, amin saudara. Jadi ketiganya ini selalu ada orang yang menonjol di satu, keduanya nggak menonjol. Selalu seperti itu. Tapi saya mau katakan, di dalam hidup dengan Tuhan, ketiganya ini kita pasti maksimal. Amin. Kita bisa atur waktu kita dengan maksimal. Amin. Anda kerja terus, cari uang terus, saudara, Anda nggak datang sama Tuhan, susah. Ya, Alkitab mengatakan saudara, bahkan kamu akan menuai apa yang kamu tabur, ya kan?
Tapi Alkitab juga mengatakan, bahkan kamu akan menuai apa yang tidak kamu tabur. Itu bisa terjadi ketika kita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Makanya jangan heran, orang pada nanya sama saya, Iskel, kamu nih abis ini pagi, tadi saya abis training di Hotel Jayakarta, sore langsung ke sini pelayanan. Kamu nih nggak ada capek-capeknya. Besok pelayanan lagi, ya baru Senin ya kerja, baru Sabtu training, baru pelayanan, dia pokoknya begitu terus. Kamu nggak capek, mending pelayanannya stop dulu lah. Gitu. Oh, Bapak Ibu, Anda mesti maksimal di ketiganya. Amin. Ya saudara, kita harus maksimal di ketiganya. Kenapa? Alkitab mengatakan begini. Next. Ini ayat yang bagus sekali, Anda pasti tahu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, saudara. Anda tahu, Anda pernah dengar ayat ini? Saya yakin Anda pernah dengar. Tapi saya tanya sekarang, apa arti imamat yang rajani? Apa, saudara? Pasti 80% saya tanyain begini langsung. Yes, gue ini gak sekolah teologi ya, lu jangan nanya-nanya kayak gitu lah. Gue gak tahu. Bapak Ibu, begini. Di perjanjian lama, imam dan raja itu beda. Beda orang, beda job desk, dan harus terpisah. Contoh, Raja Daud. Dia raja atau imam? Raja. Imamnya siapa, Bapak Ibu? Siapa? Yang mengurapi? Samuel. Jadi, pokoknya bicara soal bait Allah, ngomongnya ke Samuel, PIC-nya. Ngomong perang, ngomongnya ke Daud. Ya, ini dua hal yang terpisah, nggak boleh dicampur-campurin. Pokoknya kalau bilang Yesus berdoa, ya sama pendetanya deh. Kalau nanya bagaimana supaya kaya, tanyanya sama Yeskel Jebua. Gitu. Ini dua hal yang terpisah. Betul? Tapi di perjanjian baru, Yesus datang ke dunia. Dia juga sebagai imam, dia juga sebagai raja. Amin. Ya saudara, dia bukan hanya sebagai imam, tapi dia juga sebagai raja. Dan kabar baiknya lagi, Alkitab mengatakan, tetapi kamulah itu siapa, saudara? Kita juga bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Berarti kita bisa maksimal di dalam gereja, kita juga bisa maksimal di dalam marketplace. Amin, saudara. Saya nggak mau, saudara, ada orang Kristen gini, pekerjaannya turun, ya karirnya hancur. Kenapa? Karena pelayanan setiap minggu. Nggak bisa, nonsense. Di dalam Tuhan kita bisa maksimal, imamat yang rajani. Amin. Ya, jangan salahin pelayanan. Jangan salahin pelayanan ketika karir kita hancur. Nggak ada hubungannya. Itu namanya cari kambing hitam. Amin, saudara. Kita bisa pelayanan kita bagus, kita bisa bisnis kita bagus. Bisa, pasti bisa. Satu kali akhir tahun lalu saya makan malam sama Pak Iwan Sunito. Anda tahu Pak Iwan Sunito? Tukang cendol di sini. Ya, bukan. Pak Iwan Sunito adalah seorang pengusaha yang luar biasa. Pengusaha properti nomor 2 di Sydney. Ya saudara, dia nggak pernah bangun misalnya rumah susun sederhana, dia developer yang luar biasa nomor 2 di Sydney, ya, di Australia. Sangat-sangat luar biasa sekali. Ya, kalau Anda search di detik.com, Iwan Sunito akan keluar, dia seorang pengusaha yang luar biasa. Saya begitu sangat kagum sama dia, sampai ketika dia ada plan ke Indonesia, saya suruh tim saya cari asistennya di Indonesia dan bilang bahwa saya mau ketemu sama dia. Kalau perlu kita bikin seminar sama dia. Yang penting pokoknya kamu cari, saya sangat ingin ketemu dia. Ya, akhirnya Bapak Ibu kita ketemu di daerah Sudirman, Bapak Ibu. Dan kita makan dan dia ngobrol banyak, bahkan dia doain saya. Kenapa saya begitu kagum sama dia? Apakah sedikit pengusaha sukses di Indonesia? Banyak. Tapi kalau Anda search di detik.com, Anda akan lihat bahwa dia lagi jadi pengusaha sukses. Tapi kalau Anda search di YouTube, dia lagi khotbah. Selain dia pengusaha sukses, dia juga adalah gembala di satu gereja di sana. Anda bayangin, keduanya maksimal dalam hidup. Amin, saudara. Makanya saya datang mau nggak mau, pokoknya saya nggak mau tahu, saya harus ketemu dia dan saya mau minta dia doain saya. Dan dia selalu share soal ini, imamat yang rajani. Dua-duanya bisa maksimal dalam kehidupan kita. Amin. Jadi nggak ada besok-besok gini, ya udah kalau bisnis ya bisnis, kalau pelayanan ya pelayanan. No, dua-duanya maksimal. Amin, saudara. Ya, dua-duanya bisa maksimal. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa kita jadi imamat rajani?
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kalau Anda sukses juga di sekuler, misalnya, banyak orang, bukan hanya orang Kristen, yang akan mendapatkan berkat dari kehidupan. Amin, saudara. Ya, kenapa? Karena orang dunia nggak bisa lihat iman kita. Dalam tanda kutip, kalau kita bahasa roh, dia bilang kita orang gila. Benar gak, saudara? Tapi dia bisa lihat hanya buah yang kita ada. Betul? Kalau kita berhasil, kalau kita jadi orang yang terbaik, dia akan lihat. Dan dia akan lihat bukan hanya kita, tapi siapa yang ada di dalam kita. Amin. Oleh sebab itu kita harus juga berhasil. Supaya apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Amin. Sangat-sangat penting, saudara, memberitakan perbuatan yang ajaib. Ya. Jadi kita, bedanya orang Kristen dengan orang dunia. Orang dunia sukses untuk mencari uang. Ya, kalau bisa bergunung-gunung, betul nggak? Tapi kalau orang Kristen, kita jadi berkat, kita sukses supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin, saudara. Ya, bayangin saudara kalau misalnya contoh Indonesian Idol. Ya, happy sekali saudara misalnya tahun lalu. Ya, maju 2 finalisnya, terima kasih kepada Tuhan Yesus, maju lagi. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang dengar bukan hanya orang Indonesia, dunia. Ya, betul? Kenapa? Ketika dia jadi berprestasi, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu nyata dalam hidup dia dan membuat orang lain bisa mendengar hal itu. Anda bayangin kalau di dalam bisnis pemimpinnya orang Kristen, di dalam seni pemimpinnya orang Kristen, pemerintahan orang Kristen, semua orang Kristen, semua lutut akan bertelut dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Ketika kita semua jadi pemimpin. Amin. Next. Oke, ini yang kedua. Yusuf, saudara, Anda tahu kisah Yusuf? Tukang cendol di mana? Ya. Yusuf, saudara, kalau orang Betawi bilang Mang Ucup, telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Saudara, Anda perhatikan, ada 2 kata yang diulang-ulang terus. Yang pertama adalah berhasil, yang kedua adalah pekerjaannya. Betul? Saudara, Tuhan bisa buat kita berhasil kalau kita kerja. Coba bilang kanan kirinya, kalau lu kerja. Ya, saudara, satu kali saudara, ada anak muda luar biasa, saudara, seumuran kita. Ya, seumuran kita, dia berdoa sama Tuhan ini. Tuhan, tolong pakai aku menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Woi, doanya luar biasa kan? Saudara, Tuhan pakai aku menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Wah, saudara. Maka itu Tuhan jadikan aku manajer. Kalau aku jadi manajer, minimal bawahan aku ada 20 atau 100 orang. Dan aku bisa menjadi berkat bagi mereka minimal. Wah, saudara, doanya saudara kayak orang KKR. Tapi doa itu, saudara, Tuhan belum jawab-jawab. Tuhan gak jawab. Wah, dia bingung. Ini kenapa Tuhan gak jawab? Wah, akhirnya saudara, ada doa hamba Tuhan di gerejanya, saudara, dia ikut doa hamba Tuhan. Siapa tahu kalau doa hamba Tuhan, kanan kiri hamba Tuhan, Tuhan lebih dengar gitu kan ya. Wah, dia ikut Tuhan, doa lagi. Aku ingin menjadi berkat, makanya berikan aku posisi manajer tuh. Itu Tuhan gak jawab-jawab, saudara. Tuhan gak jawab-jawab. Akhirnya dia punya inisiatif. Oh, mungkin Tuhan belum lihat aku bayar harga. Makanya aku puasa dulu 3 hari. Oh, dia puasa 3 hari, saudara. Tuhan, ya, sampai hari ketiga Tuhan jawab. Tuhan belum jawab-jawab. Akhirnya sampai dia bikin begitu. Oh, mungkin aku harus seperti Yesus. Doa puasa 40 hari. Oh, dia doa puasa 40 hari, saudara. Oh, ini Tuhan belum lihat aku bayar harga. Dia puasa hari pertama nggak dijawab, hari kedua nggak dijawab, hari ketiga 39 udah semaput teman-teman. Tuhan udah susah, udah ngomongnya kayak kakek-kakek. Tuhan nggak jawab-jawab. Akhirnya hari ke-40 Tuhan jawab, saudara. Hari ke-40 dia bilang, Tuhan, udah apa lagi yang harus aku korbankan Tuhan? Ya kan, semua sudah dan Tuhan kasih aku manajer. Jadikan aku manajer. Akhirnya Tuhan bilang, anakku, waduh, udah mulai enak nih kan? Akhirnya Tuhan jawab nih, udah berapa bulan nih? Anakku,
Aku akan membuat engkau menjadi manajer. Udah aminnya udah kencang saudara. Wah amin Tuhan. Tuhan, anakku, aku akan buat kamu menjadi dampak bagi banyak orang. Wah amin. Aku akan taruh kamu di posisi di perusahaan multinasional. Wah amin Tuhan. Tapi anakku, please tolong satu hal. Apa Tuhan? Ngelamar, boy. Saudara, Anda berdoa nggak ngelamar ya sama aja bohong, benar gak saudara? Ya sama saudara. Ya bayangin saudara, Anda berdoa mati-matian, tapi kalau Anda nggak kerja juga sama aja. Oh. Anda mesti kerja, amin. Anda mesti cari penghasilan. Kalau nggak, tidak mungkin Tuhan bisa memberkati kita. Tuhan nggak mungkin kasih uang tiba-tiba jatuh dari atas langit. No. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih, amin. Tapi Tuhan juga Tuhan yang adil, Bapak Ibu. Betul? Karena Tuhan yang adil, Dia memberikan berkat kepada orang yang bekerja. Amsal mengatakan, pemalas belajar sama siapa? Sama semut. Semut aja rajin. Ya kan? Kalau malas, lama-lama kita diinjak gajah kayak semut. Sip, saudara? Nah, kerja, next. Itu ada dua. Ada work hard, ada work smart. Dua-duanya mesti kita lakukan. Work hard. Do the best as you can. Yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Jangan kalau Anda udah diterima kerja atau Anda udah mulai usaha, Anda nggak do the best. Nggak bisa. Tuhan itu Tuhan yang adil. Semakin Anda lebih baik dalam bekerja, maka semakin Tuhan akan berikan yang terbaik dalam hidup Anda. Amin. Ya saudara, banyak orang bilang gini, wah enak ya jadi Pak Yeskel ya, wah kemana-mana orang diundang, seminar yang datang ribuan orang, masih umur segitu, usahanya sudah berhasil dan lain sebagainya. Saya bilang begini, mau nggak tukeran sama saya? Saya kadang-kadang jam 4 pagi atau jam 5 pagi mesti start dari rumah untuk ngejar talk show jam 7 pagi di daerah Cawang. Sedangkan rumah saya di Tangerang. Ya kan? Belum tentu semua orang mau gitu. Mau nggak Anda seperti saya? Meeting sampai jam 10, jam 12 malam. Ya kan? Mau nggak ada? Ya harus sibuk kanan kiri, kerja dan lain sebagainya. Belum tentu Anda mau. Ya kan? Mau nggak Anda memotong waktu di saat orang lain nonton film premier ya saudara, Anda nontonnya nanti kalau udah mau habis filmnya saudara. Ya sering saya telat nonton film saudara, karena memang nggak bisa jadi prioritas itu. Itu yang harusnya terjadi saudara. Jadi kita tetap harus kerja, amin. Lalu bedanya apa orang Kristen sama orang nggak Kristen? Begini, kita anak Tuhan yang saya alami, kita kerja 10, Tuhan kasihnya 100. Orang lain harus bersusah payah untuk sampai 100. Tapi kita kalau Tuhan lihat isi hati kita, kita juga mau untuk berdampak, Tuhan bisa kasih kita lebih, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin saudara. Orang lain kerja sebagai upah saudara. Jadi Anda kerja 100%, Anda dibayar 100%. Tapi di dalam Alkitab, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam diri kita, itu yang Tuhan kasih dalam diri kita. Amin saudara. Itu yang terjadi. Juga work smart, efektif dan efisien. Kerja harus selalu efektif dan efisien. Menurut Anda 24 jam itu cukup nggak buat Anda? Kalau Anda nggak cukup, pertama, berarti Anda kerjanya nggak work smart. Anda mesti efisien mengerjakan segala sesuatu. Pekerjaan yang sudah harusnya dikerjakan 1 jam, jangan kerjain 10 jam. Kenapa bisa 10 jam? Ya Twitteran dulu, lagi kerja. Ngepet dulu, lagi kerja. Betul nggak saudara? Langsung Facebookan dulu, aduh lagi kerja capek banget, ya kan? Langsung ngepet lagi, foto dulu kerjaannya di komputer, baru masukin pet lagi. Lihat orang komen, love-nya banyakan mana, ya kan? Ya kan? Yang ketawa banyaknya mana, yang komen, waduh, saudara. Jadi mikirin itu akhirnya kerja tertunda. Ingat, Bapak Ibu, waktu sama uang lebih berharga apa? Waktu. Kalau lebih berharga waktu, berarti pemborosan. Berarti penundaan lebih sadis daripada pemborosan. Betul? Penundaan lebih kejam daripada pemborosan. Sip saudara? Setuju? Setuju ya? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Anda beriman kalau Anda nggak kerja sama aja bohong. Tuhan nggak bisa tolong Anda. Next. Yang ketiga, sukses itu menular. Sangat menular. Sukses itu menular. Ya, saya dulu kesel waktu saya kecil. Kenapa? Kenapa orang sukses di Indonesia itu aja? Dan temenan lagi mereka. Seakan-akan nggak adil. Betul. Tapi memang sukses itu menular. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaannya.
Betul? Anda bergaul sama siapa? Seperti itulah Anda. Contohnya next. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Satu hal sebelum saya bisa tiba-tiba melonjak tinggi adalah saya jaga pergaulan saya. Saya mulai list. Dengan siapa saya bergaul tidak membangun, dengan siapa saya bergaul malah jadi ngomongnya nggak benar, dengan siapa saya bergaul malah jadi saya pergi ke tempat yang nggak benar, dengan siapa saya bergaul malah saya hidupnya curang. Nah, list itu langsung saya close. Setiap mereka ajak, saya bilang nggak bisa. Bukannya apa, tapi nggak bisa. Saya cari pergaulan di mana saya membangun. Sip, Bapak Ibu. Jadi saya cari betul-betul hanya teman-teman, saya mau ketemu hanya kepada teman yang bisa membuat diri kita saling membangun. Kalau menghancurkan, saya nggak mau jadi pahlawan kesiangan dengan mengatakan, ya saya kan mau jadi terang dan garam buat dia. Tapi pada dasarnya saya yang digarami dan diterangi. Bahkan jadinya gudang garam misalnya begitu. Saya nggak mau. List pertama yang saya lakukan sebelum saya bisa berhasil adalah saya memilih teman-teman terdekat saya. Kalau Anda nggak percaya, Anda yang sudah bekerja, Anda list 5 teman Anda terbaik yang selalu ketemu terus sama Anda. Anda list, sebelah kanannya tulis gajinya berapa. Gajinya di total terus dibagi 5. Itu rata-rata gaji Anda. Nggak akan jauh-jauh. Teman itu menular, Bapak Ibu. Kalau teman Anda malas, Anda akan malas. Sukses itu sangat-sangat penting. Ya. Lalu, wah berarti kita pergaulannya sempit dong ya, skill. No. Begini, saya punya nggak teman yang misalnya merokok? Saya punya. Saya punya nggak teman yang misalnya kadang masih pakai narkoba? Oh punya. Saya punya nggak teman yang tidak cinta Tuhan? Oh punya. Tapi waktu untuk bermain dengan mereka, frekuensinya saya turunkan. Saya akan lebih banyak cari teman yang cinta Tuhan, yang bergaul, ya, yang bergaul dengan maksimal, seorang pengusaha yang cinta Tuhan juga. Kalau pengusaha saya lihat, wah mainnya udah tipu sana sini, saya akan jauh-jauh. Ya saudara. Kalau saya lihat tuh ada anak muda juga, wih sukses juga, tapi mainnya suka ngeciain orang lain, makanin orang lain, wah saya nggak mau. Saya makannya daging ayam aja daripada daging orang. Ya saudara. Jadi Anda mesti jaga. Sip saudara. Ya. Jaga pergaulan Anda. Boleh punya teman banyak, teman saya juga banyak, tapi untuk yang negatif saya atur waktu pertemuannya. Kalau bisa 4 bulan sekali, 4 bulan sekali, 5 bulan sekali, 5 bulan sekali. Ketemu sama orang yang punya kegiatan yang positif, yang membangun diri kita. Kenapa? Karena kita susah mengubah diri kita, betul? Kalau Anda susah mengubah diri Anda, mengubah aja pergaulan Anda, nanti berubah juga hidup Anda. Berubah, pasti berubah pergaulan. Kenapa Anda semua mahir bahasa Indonesia? Karena di lingkungan Anda berbahasa Indonesia. Betul? Kalau semua di lingkungan Anda bahasanya bahasa Afrika, pasti Anda bisanya bahasa Afrika, bukan bahasa Indonesia. Betul saudara? Oleh sebab itu jaga pergaulan Anda. Oh enggak kok, Yeskiel, saya ikut dia, bergaul sama dia, hidup saya tetap benar kok, saya tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Semuanya ngerokok, semuanya ngisap, saya cuma ngehirup doang. Ngehirup asapnya. Bapak Ibu, pergaulan itu bicara soal spirit. Sip Bapak Ibu. Minggu lalu saya ketemu teman saya Bapak Ibu yang SMA dulu atau SMA atau SMP, bandel sama-sama saya. Waktu saya ketemu saudara, pulang saudara, wah pemikiran saya jadi beda. Sampai saya ketemu ngobrol lagi sama teman yang membangun saya, teman saya bilang gini, kenapa lu beda? Lalu dia ngomong, jangan-jangan lu baru ketemu sama teman A, makanya pikiran lu beda. Saudara, teman itu sangat-sangat penting. Ingat, manusia itu ada tubuh, jiwa dan roh, saudara. Kelihatannya tubuh dan jiwa, tapi spirit itu menular, saudara, terimpartasi. Kenapa Yosua bisa maksimal, saudara? Karena Yosua ngikutin Musa terus. Musa lagi masuk ke dalam tenda Tuhan, Yosua nungguin di depan, saudara. Dia ngikutin. Kenapa Elisa maksimal hidupnya? Bahkan dapat hal yang lebih besar dari Elia. Karena Elisa ngikut Elia terus. Amin, saudara. Kalau Anda mau jadi pemalas, ikutlah orang malas. Kalau Anda mau rajin, ikutlah orang rajin. Amin. Next. Ya, saudara, Anda tahu ini tukang cendol di mana, saudara? Ya, saudara, ini tukang cendol yang luar biasa. Tukang cendol ini, oh bukan, saudara, ya, salah satu orang terkaya di dunia. Ini dia ngomong gini, saya ini 75% Benjamin Graham.
25% Fisher. Dua-dua ini adalah seorang trading investor saham yang luar biasa. Nah, cara dia supaya jago investor saham, dia jago main saham adalah dia bergaul sama Benjamin Graham, dia bergaul sama Fisher. Bahkan dia ngomong gini, bahkan dia pernah kerja sama Benjamin Graham. Saya mau kerja, supaya apa? Supaya saya lebih intens ketemu sama beliau. Dengan intens, nanti nular. Sip? Ya, sama Fisher juga sama, 25%. Akhirnya dia jadi jago sekali. Dan yang saya selalu sama dia juga belajar dari Benjamin Graham dan Fisher. Dia adalah orang yang hemat, saudara. Ya, hemat. Sampai hari ini, Warren Buffett itu cuma tinggal di rumahnya yang dia beli 50 tahun lalu. Dia nyetir mobil sendiri, saudara. Dan dia sangat-sangat hemat. Sehingga apa, saudara? Dia bisa, saudara, ngasih 50% kekayaannya untuk sosial. Kasih di Bill Gates Foundation. Bisa, saudara. Kenapa? Karena dia hidupnya hemat, saudara. Yang bisa bikin orang kaya jadi tidak kaya karena boros. Amin, saudara. Ya, jadi orang Indonesia itu ada 4 kelas. Pertama, kelas orang miskin, pemasukan sama dengan pengeluaran. Kalaupun pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 1 juta, termasuk orang miskin. Kalau pemasukannya 100 juta, pengeluarannya 100 juta, termasuk orang tetap orang miskin. Nah, orang kelas menengah adalah pemasukan lebih besar dari pengeluaran, tapi pemasukannya, sisanya dibeliin gadget, dibeliin sesuatu yang menjadi beban. Itu ada gadget baru, nggak bisa gatel gitu rekeningnya, Bapak Ibu. Maunya cair aja, ya kan? Indonesia termasuk orang yang suka beli gadget paling luar biasa di dunia, saudara. Lalu orang kaya punya sisa uangnya dibeliin aset, invest di mana. Tapi ada orang kelas 4, saudara, di Indonesia, namanya orang kelas melarat. Kok kelas melarat? Kelas melarat gini, pemasukannya 10 juta, pengeluarannya 15 juta. Bisa pakai kartu kredit, minimal minjem punya orang tuanya. Sip, saudara. Jadi pas gajian, saudara langsung, orang kelas melarat, Bapak Ibu, habis gajian langsung ke ATM, bukan ngambil duit, transfer untuk bayar cicilan, saudara, transfer untuk bayar kartu kredit. Ya, biasanya yang ketawa itu pengalamannya. Ya, saudara. Itulah orang-orang kelas melarat. Ya, next. Singapura, Anda aneh nggak, saudara? Dari segi sumber daya alam, Indonesia sama Singapura lebih hebat mana? Indonesia jauh kemana-mana, betul nggak? Tapi kenapa Singapura berhasil? Dulu, saudara, pemimpinnya bergaul sama pemimpin-pemimpin yang berhasil. Ya, saudara, dia belajar sama pemimpin Swiss. Gimana caranya Swiss ini negara bisa kaya padahal nggak ada sumber daya alam juga. Dia nanya sama pemimpin di Swiss, Swiss gimana caranya? Akhirnya dia tahu, oh gini, kita nggak ada sumber daya alam, tapi kita bisa main jasa. Kita juga bisa main tradingnya. Kita nggak punya batu baranya, tapi kita bisa main trading batu baranya. Tradingnya di tempat kita, itu bisa. Akhirnya dia jadi sumber termasuk negara terkaya juga. Anda bayangin Indonesia 50%-nya bawang putih itu ngimpor, garam juga 50% ngimpor. Nah, ngimpornya dari mana? Dari Singapura. Kan puyeng, betul nggak, saudara? Singapura mana ada kebun bawang putih, benar nggak, saudara? Nggak ada. Kenapa bisa? Karena dia megang tradingnya di sana. Yang kedua, dia belajar dari Inggris sistem pendidikan dan hukumnya. Orang Indonesia, waktu itu pemimpin Indonesia nggak belajar kemana-mana. Pokoknya apa yang Belanda ngomong itu aja diikutin. Betul? Semua hukum-hukum kita juga semua dari Belanda, betul kan? Nah, itu yang bikin kita nggak maksimal. Kalau dia langsung belajar ke Inggris, sistem pendidikan dan hukum. Yang ketiga, belajar dari Amerika dan Jepang soal perdagangan dan ekonomi. Dia terus belajar ketemu sama orang-orang terbaik. Nah, yang keempat sebenarnya saya kalau misalnya di umum nggak tampilin ini untuk ke orang yang ada non muslimnya karena pasti akan bermasalah. Yang keempat adalah dia belajar ke Israel, belajar sistem perangnya, militernya. Sistem militer terbaik di dunia itu Israel. Bayangin, saudara, karena belajar sama Israel, Indonesia kalau perang lawan Singapura, Indonesia akan kalah dalam waktu 3 hari. Ya kan? Kalau itu terjadi, mending kita berdoa supaya yang Yesus alami kita alami. Mati 1 hari diem, 3 hari bangkit. Karena 3 hari mati, saudara. Mau gimana, saudara? 3 hari kita habis sama Singapura. Kenapa bisa begini? Karena dia bergaul sama negara-negara yang positif. Next.
Apa yang kita perlu tiru sama orang yang positif, sama orang bergaul dengan orang yang positif? Kita udah ketemu nih, udah ajak makan. Apa yang harus kita tiru? Yang pertama adalah cara berpikir dan keyakinannya. Orang pesimis itu apa aja bilangnya nggak bisa. Udah, mending kita coba usaha aja. Nggak bisa. Emangnya usaha itu segampang cocoknya Mario Teguh? Ya kan saudara, ada kan yang di PEK kan suka gitu. Hidup ini nggak segampang cocoknya Mario Teguh. Betul kan saudara? Itu lucu banget saudara, banyak yang like. Saya nggak berani like. Kalau saya like, saya juga cocok ya kan. Saya juga moderator. Ya, memang saudara, hidup ini nggak segampang ngomongannya Mario Teguh saudara. Tapi juga nggak sesusah yang seperti Anda bayangkan. Apalagi Anda bersama dengan Tuhan. Alkitab aja mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Pemenang yang di Alkitab tulis itu bukan winner saudara, tapi conqueror. Jadi Anda adalah penakluk, lebih dari seorang penakluk saudara. Penakluk itu yang menguasai, bukan hanya menang, tapi menguasai. Amin. Amin. Ya saudara, Anda pasti bisa menang saudara, bahkan lebih dari pemenang. Pertama, cara berpikirnya. Satu kali saudara, saya di Indonesia cuma bikin seminar 200 orang. Jadi kalau udah 200 puas. Karena memang kalau 200 ya segi income juga oke, saudara. Penghasilan juga oke, dan sistemnya sudah ada. Jadi saya mudah sekali. Ya, gereja juga kata Peter Wagner, kalau udah 200 orang itu biasanya mandek. Ya kan? Kalau mau lebih biasanya mesti doa puasa dulu. Ya kan? Kalau mau lebih dari 200 orang, karena memang biasanya di 200 itu mandek. Nah sama, saya seminar juga mandek di 200. Sampai akhirnya saya ke Singapura ketemu sama Richard Tan. Richard Tan ini adalah seorang pemilik pendiri dari event organizer terbesar sekarang di dunia. Ya, dia punya kantor cabang di Amerika, dia punya kantor cabang di Eropa, beberapa negara Eropa, bahkan di Afrika Selatan baru buka tahun lalu, dan dia juga punya kantor cabang di Australia. Ya, kantor pusatnya di Singapura. Saudara, yang lebih dahsyatnya lagi, karena cuma perusahaan event organizer, dia sampai perusahaan ini IPO di bursa saham di Australia. Ini kan orang super edan, betul nggak saudara? Akhirnya saya datang ke seminarnya saudara, saya kaget saudara, saya jadi unyil sendiri di situ. Kenapa? Yang datang 8.000 orang. Waktu itu dia undang Richard Branson. Yang datang 8.000 orang. Waduh saudara, saya benar-benar gemetar saudara. Saya bilang, ini nggak ada 1/10-nya dari peserta seminar saya. Setelah itu saudara, itu seminar 3 hari. Setelah saya lihat seminarnya bagus sekali, saya nyari, ini Richard-annya di mana? Betul nggak saudara? Saya mau nanya sama dia. Ingat saudara, kalau Anda mau berhasil nggak boleh gengsi. Nggak boleh apa? Gengsi. Urat malu mesti putus. Ya saudara, Anda jangan gengsi. Saudara, kalau nanti sudah berhasil pasti bergengsi. Ya betul saudara. Jadi saya nggak malu saudara. Saya duduk sambil ngamatin. Mana ini Richard? Mana nggak ada saudara. Sampai di hari terakhir, akhirnya ada Richard Tan lewat sama asistennya, saya berhentiin, Richard Tan, wait a minute Richard Tan, saya mau ngomong sama kamu. Akhirnya saya ngomong, saya tanya sama dia, bagaimana, how can be, Anda bisa seperti ini Richard Tan, jelasin saya. Lalu Richard Tan tanya, gimana kamu perkembangan IO di sana? Lalu saya bilang, ya saya punya IO-nya cuma 200 orang, habis 200 orang saya puas. Saya takut bikin event seperti Anda, 1.000 orang aja saya takut. Kenapa? Kalau 1.000 orang, berarti budget untuk promosinya berapa puluh juta. Lalu sewa tempatnya di mana? Lalu orang yang harus bantuin saya berapa ratus orang. Akhirnya Richard Tan ngomong begini, yes Gil, seminar kecil sama seminar besar, capeknya sama. Jadi sekarang kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Wah, langsung saya seperti tertusuk saudara, berkeping-keping saudara. Kenapa saudara? Mindset saya yang pesimis ngomong gini, kalau seminar besar, untuk penuhin ruangan seperti ini harus butuh 20-30 orang, harus butuh budget 50 juta. Tapi ternyata Richard Tan bisa berhasil karena dia punya mindset seminar kecil sama seminar besar sama capeknya. Sejak saat itu saya mulai berpikir, seminar kecil, seminar besar sama capeknya, ya udah kita bikin seminar besar. Sip saudara. Kenapa Anda nggak lebih sukses dari orang lain? Karena Anda nggak punya cara berpikir seperti dia. Kalau cara berpikir Anda sama, Anda bisa lebih berhasil dibanding dia. Amin, saudara? Amin. Ya, saudara, satu kali saya ketemu, ini anak bukan anak Tuhan. 10 tahun yang lalu saya tahu bahwa orang ini, saudara, ini masih muda, masih 30-an. Di usia 20-an, saudara, dia cuma buka counter handphone. Berapa, saudara, untungnya counter handphone? Coba. Ya kan?
ceceng noceng, bener gak saudara? Ya kan, untung-untung cenggo kalau gopaynya nggak dibalikin, bener gak saudara? Untungnya kecil sekali. Tapi sekarang saudara dia juga masuk aktif di Kadin saudara, dan dia juga punya lahan kelapa sawit cukup luas saudara. Saya benar-benar greget lihatnya, bener gak saudara? Apalagi kita anak Tuhan saudara. Saya lihat kalau ada anak bukan anak Tuhan berhasil, saya greget. Kenapa? Kita adu-aduan aja, Tuhan kita sama Tuhan kita pasti lebih hebat Tuhan kita, amin. Makanya saya benar-benar greget. Lalu saya ketemu sama dia. Saya ketemu makan bareng namanya Pak Bukin, Mas Bukin. Ya, saya manggilnya Cak Bukin. Cak Bukin, kenapa sih Cak Bukin bisa sukses? Cak Bukin bilang gitu, aktif di organisasi pengusaha, aktif di GCI, aktif di HIPMI, aktif di Kadin. Ketemu banyak orang, nanti kamu bisa ketemu orang-orang yang sukses. Ya udah, akhirnya saya lakukan seperti yang dilakukan dan memang berhasil. Jadi cara berpikir kita yang membuat kita tidak bisa sukses. Sip. Next. Pengetahuan dan keterampilan. Ya, contohnya misalnya begini. Ini bundaran Hotel Indonesia. Sebelah kanannya ada mall apa? Di belakangnya HI? Apa? Oke, sebelah kirinya seberangnya ada mall apa? Plaza Indonesia. Sebelah kirinya lagi ada apa? IX, ya kan? IX, tengahnya ada kedutaan Jepang, betul? Sebelah kirinya ada apa? Sebelah kirinya masih ada tanah kosong dikit, ya kan? Tanah kosongnya ini, saudara, sebenarnya punya Lipo. Nah, tapi tanah ini nanti akan dibangun sebuah office building, dan thanks God sudah sold out. Nah, bayangin saudara, itu tanah udah sold out, Anda nggak ada yang tahu kan? Betul? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena Anda nggak punya informasi itu dari teman-teman Anda. Nah, orang yang sukses itu punya informasi dari banyak orang, sehingga dia cepat sekali mengambil keputusan. Bayangin tanahnya masih kosong, nggak ada iklannya, betul kan? Kalau developer lain kan iklan, betul kan? Saya aja tahu karena ya joinan saya itu yang GM Lipo itu. Kalau dia nggak temenan sama saya juga nggak tahu. Orang sukses itu punya pengetahuan yang kita kadang-kadang nggak tahu. Nah, itu yang membuat kita harus tahu apa yang mereka tahu. Sip saudara, tanyanya gampang. Pertama, buku apa yang Anda baca? Yang kedua, majalah apa yang Anda baca? Yang ketiga, koran apa yang Anda baca? Samain caranya, kita akan berhasil. Waktu dulu, kenapa saya usaha? Karena waktu saya belasan tahun, mama saya sakit kanker. Ya, mama saya sakit kanker. Waktu itu, untung saya nggak kecewa sama Tuhan. Kenapa? Kenapa mama saya orang baik-baik, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, tapi kenapa Tuhan kasih kanker? Ya, mama saya kanker stadium lanjut. Ya, stadium lanjut, dan waktu itu kita bawa ke Siloam. Bayangin, rumah sakit Siloam aja hands up. Anda mau lari kemana lagi? Kita udah ke rumah sakit lain nggak bisa, sampai ke rumah sakit Pondok Indah. Di rumah sakit Pondok Indah gini, oke, kita punya alatnya. Jadi mama saya sakit kanker indung telur, ya, sakit kanker indung telur. Kita punya alatnya USG 3 dimensi. Oke, di USG 3 dimensi kan. Setelah di USG 3 dimensi, wah ini kankernya sudah cukup parah. Jadi ini kita cuma bisa USG aja, tapi untuk operasi saya nggak berani. Nah, saudara nggak berani operasi. Akhirnya sampai panggil dokter dari kepresidenan, namanya Dokter Gatot. Itu memang salah satu dokter terbaik untuk menangani bidang onkologi. Dokter Gatot, saudara, dilihatin kayak gitu, oke boleh, tapi begini, dosen saya minggu depan dari Belanda datang. Nah, dosen saya minggu depan dari Belanda datang, mending dia aja yang operasi. Saudara, Anda bayangin seberapa bahayanya penyakit itu, saudara. Akhirnya saudara, ketika dioperasi memang sangat-sangat besar sekali kankernya, saudara. Dan ada 2 di kanan dan di kiri. Ya, sudah sangat besar sekali. Setelah kankernya, setelah dioperasi, lalu profesornya manggil keluarga. Setelah manggil keluarga, ya operasi berhasil. Wah, semua puji Tuhan. Puji Tuhan berhasil. Tapi masih ada sel-sel kankernya di daerah usus, makanya harus di kemoterapi. Akhirnya di kemoterapi, sekali kemoterapi itu sekitar 15-20 juta obat kemonya saja. Dan harus kemoterapi 6 kali. Saudara, Anda bayangin setiap bulan mesti kemoterapi. Mama saya dari gendut, akhirnya jadi kurus. Wah, semua rambutnya hilang, saudara. Ya, semuanya jadi benar-benar sangat-sangat layu sekali, sangat kuyu sekali. Dan akhirnya, saudara, ekonomi keuangan kami sudah nggak stabil. Orang banyak yang jual, benar-benar tidak stabil. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya mikir, bagaimana caranya saya mulai usaha. Tapi saya nggak bisa usaha apa-apa, saya masih anak kecil, betul?
Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya udah, kalau nggak bisa usaha, belajar jadi pengusaha. Nah, belajarnya ke siapa? Bener nggak saudara? Uang aja nggak ada. Saya datengin saudara, teman saya yang bapaknya GM di IBM. Saya datengin mau ngapain saudara? Bukan mau ngerampok saudara. Saya datengin juga bukan mau minta duit. Minta enggak saudara. Saya datang, saya ngobrol sama omnya ini, sama Om Lodi. Saya bilang ini, Om Lodi, saya jelasin cerita mama saya, tapi saya juga bilang saya nggak minta duit. Saya nggak minta duit dan memang dia juga nggak kasih duit. Ya kan saudara? Jadi saya nggak minta duit dan dia nggak kasih duit. Cuma saya bilang gini, Om, please, kalau mau jadi pengusaha itu gimana caranya? Karena selain dia GM di IBM, dia juga punya usaha, saudara, salah satu bengkel mobil bagus di daerah Jakarta Selatan. Dan hasilnya memang luar biasa. Ya, dan istrinya juga kerjanya cuma main saham doang. Lalu saya ketemu dan dia bilang gini, kamu masuk ke rumah Akira, teman saya. Di situ ada perpustakaan kecil-kecilan, kamu baca bukunya dari atas sampai bawah. Ya udah, saudara. Setiap pulang sekolah saya nggak nongkrong, nggak ke kafe, nggak kemana, nggak ada duit, saudara. Ke rumahnya Akira, Akiranya belum pulang, saya boleh masuk. Saya pulang, saya duduk di kamar Akira, ambil bukunya satu-satu. Dari buku Robert Kiyosaki, bukunya John C. Maxwell, semua saya bacain satu-satu, saudara. Dan akhirnya saya ngerti tentang usaha. Kadang yang membedakan kita dengan orang yang lebih sukses adalah pengetahuan dan keterampilannya. Makanya jangan pernah saudara nggak baca buku. Baca buku sangat-sangat penting. Siapapun itu, baca buku. Saudara, kalau Anda lihat tagihan kartu kredit saya, isinya Gramedia. Sampai bosen nih Mbak Gramedia lihat saya. Ya saudara. Bapak lagi gitu kalau ketemu saya. Kalau di Gramedia kan kita nggak boleh baca di bawah, di lantai, nggak boleh kan saudara. Saya pertama, permisi Pak, nggak boleh. Kedua, permisi Pak, nggak boleh. Lewat akhirnya, Bapak, saudara, saking udah bohwatnya orang. Dan di mana-mana, saudara. Saya terapak di Citraland, di Serpong, saudara. Di mana-mana, di GI juga, saudara. Udah pada bohwat semua. Ya. Next. Keadaan emosi dan pembawaan. Itu juga penting. Saya salut sekali sama salah satu sahabat saya, saudara, dia pembicara luar biasa. Kalau saya sebut namanya pasti Anda tahu. Ya, anak muda yang luar biasa, bukunya bestseller, saudara, sekarang developer properti yang luar biasa. Anda bayangin, umur aja udah jauh, pengalaman jauh, apalagi cuan, bener kan? Udah jauh banget, saudara. Ya, uangnya jauh sekali. Nah, bagaimana caranya? Dia ajarin saya. Satu yang diajarin saya adalah pembawaan. Anda nggak akan pernah tahu bahwa dia lagi rugi atau enggak. Padahal lagi rugi. Jadi kalau lagi hitungan, Pak ini lagi rugi loh Pak. Iya lagi rugi, tapi kita harus tetap elegan. Jadi walaupun rugi, dia akan tetap jalannya biasa aja. Halo, selamat sore. Yes, halo, apa kabar? Begitu terus. Padahal lagi rugi nih, saudara. Tapi biasa orang kebanyakan kalau lagi rugi kan, saudara, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Waduh, saudara. Kalau perlu seluruh dunia tahu kalau dia lagi rugi, benar kan, saudara? Kalau perlu kasih di Facebook, kasih di Twitter, kasih di pet, aku rugi, bagi duit. Tapi dia enggak, selalu elegannya. Walaupun lagi rugi, lagi minusnya, saudara, dia tetap aja pembawanya. Jadi orang nggak akan pernah tahu bahwa dia lagi semaput, lagi turun atau lagi naik. Orang nggak akan pernah tahu. Ya saudara, pembawaan itu penting. Kenapa saudara? Jangan sampai saudara dia katakan bahwa uang itu yang ciptakan kita, manusia. Tuhan yang ciptakan kita. Jangan sampai derajat uang lebih tinggi dari kita, saudara. Jangan sampai kalau nggak ada uang kita semaput luar biasa, saudara. Kalau lagi banyak uang kita sukacita, haleluya. Nggak boleh, saudara. Uang nggak boleh menguasai diri kita. Diri kita lah yang harus menguasai uang. Alkitab sudah catat, uang adalah Tuhan yang jahat, saudara. Tapi dia adalah hamba yang baik. Ya, saudara. Jangan sampai saudara kalau lagi tanggal 27-an saudara yang kerja, saudara, ya kan mulai kerokan, saudara masuk angin, padahal nggak masuk angin, saudara. Ya kan saudara, makan Indomie sama telur ceplok, saudara, difotoin, masukin di pet, saudara, di komen, kasihan banget loh. Ya. Saudara. Kalau nggak saudara tanggal 27-an saudara makannya, saudara, ini trik baru, saudara, anak-anak muda saya baru tahu. Pergi makannya di mall. Kenapa di mall? Bisa kredit card. Kenapa? Karena debitnya udah kosong, saudara. Jadi gesek aja, kan gaya banget kan saudara. Gesek aja, wah itu ampun-ampunan saudara. Jangan ditiru saudara. Don't try this at home, at mall, at mana-mana. Saudara. Next, tindakan yang mereka lakukan. Itu juga penting Anda tiru. Ya, itu penting Anda tiru. Kalau mereka bertindak seperti apa, Anda mesti meniru seperti apa.
Kalau dia tindakannya baik, Anda mesti tiru. Sip, saudara? Ya. Next. Lingkungannya seperti apa? Dia temenannya sama siapa aja? Ya. Dia temannya sama siapa aja, bergaulnya sama siapa aja. Kita mesti bergaul seperti dia bergaul. Ya, karena saya tadi bilang sukses itu menular. Karena dia bergaul sama orang sukses, makanya dia sukses. Nah, karena kita bergaul nggak sama orang sukses, makanya kita nggak sukses. Pergaulan penting, Bapak Ibu, paling penting dibandingkan yang lain. Ya, bahkan salah satu guru saya ngajar begini. Kalau kamu nggak tahu kamu keluar rumah nongkrong tujuannya apa, lebih baik kamu masuk di kamar dan tetap tidur. Kenapa? Keluar rumah cuma satu. Kalau nggak positif, negatif. Daripada kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan, masuk rumah, baca buku atau apapun di dalam kamar. Nggak usah ngapa-ngapain. Jangan karena Anda nggak tahu mau ngapa-ngapain, ada orang ngajak dan Anda tahu itu negatif dan Anda lakukan. Ya saudara. Satu kali saudara ada seorang ibu bapak saudara, dia curhat ke saya. Ibunya curhat. Yeskiel, kenapa ya Yeskiel? Anak saya tuh aktif ke gereja, Yeskiel. Oh iya, wah bagus dong, aktif ke gereja bagus ya Bapak Ibu ya. Bagus dong, iya. Tapi saya bingung kenapa gerejanya sampai jam 2 pagi ya. Saya tambah bingung. Oh ya, saya kan positif aja. Mana mungkin saya bilang berarti anak ibu kelabi, ya kan? Nggak mungkin saudara. Akhirnya saya bilang sama dia, ya mungkin begini, habis doa, habis ibadah, mereka ada evaluasi. Habis itu mungkin ada doa untuk minggu depan, ya kan? Betul nggak saudara? Ya bisa aja dong. Ya saudara daripada mereka, enggak Yeskiel, enggak kayak gitu. Nah terus kenapa? Ya pokoknya aneh deh, Yeskiel. Kenapa? Ya memang setelah dia gereja, habis gereja makan malam, isi perut, habis itu open table Yeskiel. Yang tahu biasanya pengalaman ya. Open table maksudnya buka apa saudara? Meja. Jadi ini kan gak ada mejanya dibuka gitu kan. Ambil meja saudara. Maksudnya mereka clubbing saudara. Pergi ke tempat yang ajeb-ajeb itu saudara. Ya dunia gemeter saudara. Nah dia pergi ke dunia gemeter saudara, getar saudara. Satu kali saudara. Jadi kita udah booking tempat seminar saudara, nggak penuh banget saudara. Jadi yang tiket terjual lebih besar daripada tempat yang kita booking. Mau nggak mau cari tempat bookingan lain, betul kan ya? Akhirnya kami cari saudara ketemu di Gajah Mada saudara. Ya di Gajah Mada itu surga dan dunia jadi satu gedung. Ya saudara. Atasnya gereja saudara, saya pernah salah pencet saudara, naik ke lantai 15 saudara. Yesus, wih dahsyat saudara. Nah, akhirnya saya turun saudara, kita acaranya di lantai 10 saudara, lantai 10 lalu VIP roomnya lantai 9. Nah sebelum seminar saya ke VIP room dulu saudara. Ya persiapan, ganti baju, baca buku dan lain sebagainya. Saya ke VIP room. Nah saya datang ke pagian, seminar jam 10, saya jam 7 kurang udah sampai. Bawahnya saudara, lantai 7, lantai 6 ada apa? Oh, biasanya orang Kristen gak mau jawab saudara. Ada apa saudara? Ya, ada milenium saudara. Ya saudara. Jadi saya baca buku sampai ini apa? Handphone saya bunyi kah? Apa bagaimana saudara? Saya lihat, ya ampun saudara. Ternyata getarannya sampai ke atas saudara. Wah saudara. Jadi ya itu duduk gemetar itu saudara. Akhirnya ya saya naik lagi saudara. Baru saya jadi peserta pembicara. Ya. Anda bayangin saudara, ya nggak semua orang gereja nggak baik saudara, betul? Tapi ada juga yang memang kita nggak harus tiru cara dia bergaul, betul? Pergaulan itu bukan masalah akibat saudara, itu masalah pilihan. Anda yang memilih mau gaul sama siapa, BBM-an sama siapa, SMS-an sama siapa, itu pilihan saudara. Amin? Bilang kanan kirinya, pergaulan itu pilihan. Next. 4. Jangan menghiraukan segala hal yang menjatuhkan kita. Orang Kristen kadang-kadang aneh saudara. Lebih mikirin bagaimana pekerjaan setan di akhir zaman daripada pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Betul? Antikris mulai ada. Lady Gaga mau datang. Ini berarti ratu dosa akan datang di sini. Ratu setan. Semua ketakutan saudara. Ada yang ketakutan saudara. Ada yang gak peduli. Ada yang beli tiket saudara. Yang ketawa itu berarti jangan-jangan refund. Next. Oke, back dulu. Anda tahu cerita Daniel, saudara? Daniel tahu, saudara? Daniel itu, saudara, udah berperawakan baik, Alkitab katakan, ganteng ya kan, saudara? Pintar, berperawakan baik, saudara, hidup lagi. Ya, kayak saya lah kurang lebih ya. Wah, saudara, yang nggak mikir
Nah, itu aja orang masih ada yang nggak suka, betul nggak saudara? Ada yang nggak suka. Anda mau baik banget serupa seperti Kristus, tetap aja ada orang yang nggak suka. Nah, apa saudara solusi untuk orang yang nggak suka? Jangan hiraukan. Jangankan Anda, Yesus yang baik aja, banyak yang nggak suka. Apalagi kita yang manusia yang belum baik banget, betul? Pasti ada aja orang yang nggak suka. Yang paling penting adalah jangan menghiraukan. Amin, saudara? Next. Begini, banyak orang Kristen berdoa supaya gini, Tuhan, jauhkanlah masalah ini daripadaku. Tuhan, kalau bisa tidak ada masalah, Tuhan. Itu adalah pernyataan yang sangat ironis. Kenapa? Sama ironisnya kalau Anda semua petinju, saudara, masuk, saudara kering, udah pakai baju, udah lengkap, udah siap boxing, saudara, tiba-tiba dikasih waktu berdoa, Anda berdoa. Tuhan, saya berdoa supaya di pertandingan ini dia tidak akan sekali-kali menonjok saya. Gak mungkin, saudara. Betul gak, saudara? Pasti kalau namanya main tinju pasti ditonjok, saudara. Dan pasti nonjok. Betul kan, saudara? Karena memang petinju itu motonya paling mulia. Lebih baik memberi daripada menerima. Ya kan, saudara? Itulah petinju, saudara. Lebih baik menerima. Bagus dong, saudara. Ya, itulah petinju. Nah, dalam hidup ini sama, saudara. Anda mau tetap hidup selama Anda masih bernafas, pasti ada namanya masalah. Pasti ada aja orang yang tidak menyukai kita. Tapi solusinya adalah jangan pernah berfokus kepada hal itu. Gak penting, saudara. Ya, itu sangat-sangat gak penting. Alkitab mengatakan apa? Next. Matius 6 ayat 34. Kalau Anda baca di Alkitab Indonesia, ini Alkitab ayat emasnya orang males. Coba cek di Alkitab Indonesia tulisannya apa? Ini ayat emasnya orang malas mikir. Saya mau buka Alkitab malah jadi buka BBM. Ini payahnya, saudara, bukan lewat tab ya, saudara ya. Saya nggak bisa tahu Anda ini lagi buka Alkitab apa lagi nge-tweet atau lagi bagaimana. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Aduh, besok gimana ya? Ya jangan dipikirin, bro. Esok punya hari kesusahan sendiri. Ini ayat emasnya orang malas mikir, benar gak sih? Padahal artinya nggak kayak gitu. Artinya, saudara, coba kita buka di Amplified Bible. Tadi di slide saya. Perhatikanlah sepenuhnya apa yang Tuhan kerjakan sekarang ini. Dan jangan khawatirkan apa yang bisa atau tidak bisa terjadi di hari esok. Saudara, daripada memikirkan orang yang negatif sama kita, masalah kita dan lain sebagainya, pikirkan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup Anda hari ini. Amin. Ya, saudara, jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Wah, sekarang chip 666 sudah ada di Amerika. Berhati-hatilah orang Indonesia. Suatu saat nanti akan sampai di sini. Suka dapat broadcast itu. Saya kalau dapat broadcast itu, saya kasihan, sedih. Kenapa, saudara? Kita orang Kristen, ngapain mikirin pekerjaan iblis? Kita harus mikirin apa yang Tuhan mau lakukan dalam diri kita. Yesaya mengatakan gini, bangkitlah dan bahasa Inggrisnya arise and shine. Kenapa? Saudara, karena kemuliaan Tuhan ada di atas kita. Saudara, dunia akan semakin lama semakin gelap, tapi kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Amin. Yang kita fokusin bukan gelap akan semakin menguasai dunia, tapi bagaimana kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam diri kita. Amin. Saya suka agak risih, saudara, jujur aja. Kalau ada seminar akhir zaman yang bahasnya cuma pekerjaan setan aja, harus beriman, saudara. Apa yang Tuhan mau lakukan di akhir zaman? Amin. Tuhan mau lakukan, Tuhan katakan hujan awal dan hujan akhir akan Tuhan curahkan bersama-sama di akhir zaman, saudara. Tuhan katakan anak-anak Tuhan akan dinyatakan ketika di akhir zaman. Itu yang mesti kita yakini, itu yang mesti kita lakukan. Bukan kita fokus, aduh setan dalam tambah dekat. Walaupun tujuannya baik supaya orang tobat, tapi orang nggak bisa bertobat secara maksimal hanya karena takut setan. Amin, saudara. Amin. Berapa banyak Anda diputerin film akhir zaman? Wih, langsung Tuhan serahkan hidupku. Kalau Tuhan suruh jadi hamba Tuhan, saya jadi hamba Tuhan. Kalau Tuhan suruh jual, saya jual mobil, saya buat pelayanan, saya jual mobil. Tapi minggu depan gimana lagi? Ajib lagi kan, saudara? Gak bisa, saudara. Gak bisa dengan cara yang negatif. Kita mesti lihat Tuhan mau lakukan apa dalam diri kita, kita jadi berkat, maka Tuhan akan membawa kita semakin lama semakin naik. Amin. Next, fokus kepada solusi.
Banyak orang Kristen gini doanya, kalau ada masalah, Tuhan, kenapa masalah ini bisa ada dalam diri saya? Tuhan, kenapa hal ini terjadi dalam diri saya? Saudara, pertanyaan kenapa itu dalam setiap masalah itu nggak penting. Yang penting adalah kita fokus sama solusi. Tuhan, bagaimana cara? Amin, saudara. Pertanyaan itu menentukan jawaban. Anda tanya kenapa, Anda semakin galau, saudara. Tapi kalau Anda tanya bagaimana, Anda akan menemukan solusi. Sip? Ya. Bilang kanan kiri, jangan tanya kenapa. Karena itu iklan rokok Emal, saudara. Next. 5, fokus dan konsisten. Ini penting sekali, saudara. Siapa yang di sini kuliah kedokteran? Ada? Oh, ada. Oh, enggak. Oke, banget deh. Ada lagi? Kuliah kedokteran, saudara. Sekarang anak muda nggak ada yang kuliah kedokteran, cita-citanya gini. Saya ingin menjadi dokter umum. Ada, saudara? Nggak ada. Saya mau jadi dokter spesialis. Kenapa, saudara? Jadi dokter umum, udah investasinya mahal, kembalinya susah. Ya kan, saudara? Sekarang saudara berobat, saudara di beberapa klinik, Pak. Oke, saya bacain. Pelayanan rumah sakit titik-titik. Konsultasi gratis. Anda bayar untuk kuliah aja. Masuk kuliah aja, kalau kata orang Betawi, pegot ya. 150 juta, saudara. Ya kan? Masuknya aja pegot ya, dibayarnya gratis, saudara. Gak bisa, saudara. Betul? Kapan balik modalnya, betul? Jadi dapat uangnya cuma dari uang obat doang, saudara. Susah sekali. Ya, saudara, itu adalah orang-orang yang fokus menjadi hal yang umum. Kita jangan jadi generalis, kita mesti jadi spesialis, saudara. Ya, Anda jangan gini, semua usaha Anda coba. Dari jual bakso, jual somai, jual apa lagi? Jual iPad, jual sate, saudara. Jual semuanya ada, apapun Anda jual. Nanti saya juga Anda jual-jualin. Semuanya dijualin, nggak bisa, saudara. Prinsipnya, saudara, tokonya namanya tokonya Palu Gada. Apa lu mau, gua ada. Apa aja, saudara. Palu Gada, apa lu mau, gua ada. Saudara, nggak bisa. Anda mesti spesialis di bidang di mana yang Tuhan sudah tetapkan dalam diri Anda. Amin. Kalau Anda Tuhan tetapkan di menyanyi, ya Anda menyanyi dengan maksimal. Kalau Tuhan tetapkan Anda sebagai seorang pembicara, Anda jadi pembicara dengan maksimal. Di musik juga Anda jadi pemusik yang maksimal. Dimanapun Anda Tuhan tetapkan, jadilah maksimal. Amin. Jangan iri sama rumput tetangga. Ya, saya punya teman sama-sama dulu mulai sama-sama jadi pembicara, saudara. Ya, saya jadi pembicara, dia jadi pembicara. Saya tetap jadi pembicara, dia mulai usaha lain. Saya jadi pembicara lagi, dia mulai usaha lain lagi. Saya mulai jadi pembicara lagi, usaha lain lagi. Sampai saya ketemu sekarang, dia lagi dagang somai. Ironis gak sih? Ya, saudara. Ya, bukan saya bilang bahwa orang dagang somai itu jelek, saudara. No, tapi dia loncat-loncat terus, saudara. Kutu loncat suatu saat akan jatuh. Betul, saudara? Tapi orang yang konsisten, semakin hari dia akan semakin lihat peluang yang lebih besar. Amin. Makanya jangan pernah iri sama rumput tetangga. Kalau rumput tetangga lebih hijau, itu berarti saatnya Anda harus menyiram rumput Anda lebih keras lagi. Sip, saudara? Kalau Anda lihat orang lain lebih maju dari Anda, bukan berarti Anda kerjanya ngeliatin rumput orang lain atau pindah. Tuh, tapi itu saatnya Anda harus maksimal di bidang Anda. Amin, saudara? 3 hari sebelum seminar pertama saya naik ke gereja, saudara. Gereja kan gratis, ya kan, saudara ya? Gereja gratis, minjem tempat juga nggak apa-apa, ya kan? Saya minjem tempat bukan untuk adain seminar, saudara. Saya minjem tempat untuk latihan jadi pembicara. Saudara. Ya, saya pinjam ruang remaja. Ya, saya pinjam ruang remaja. Boleh pinjam ruang remaja, boleh. Ya, mereka habis latihan, saudara, latihan untuk hari Minggu, saudara, saya buka kunci, saudara, saya latihan pakai mic, saya minta sound system gak dimatiin ya? Iya. Oke, saya ngomong, selamat pagi Bapak Ibu. Ada orangnya, saudara. Ini dengan iman aja mukanya ada orang. Selamat pagi. Lu ngomongnya terbata-bata. Kecil kamar mandi, katakan. Naik lagi. Kecil lagi ke kamar mandi, saudara. Katakan, balik lagi. Sampai saudara ada anak hamba Tuhan juga, saudara. Dia buka pintu, saudara. Dia ngomong gini, Yeskiel. Yang kayak lu gini mau jadi pembicara, susah. Saudara, ini orang ngomong menguatkan atau menghancurkan ini, saudara? Ya, udah menghancurkan, seminar tinggal minggu depan lagi, saudara. Matang kan, saudara? Akhirnya, wah, saya bingung. Tapi saya berlatih sungguh-sungguh. Hari itu saya berlatih sungguh-sungguh. Dan akhirnya seminar saya, thanks God, waktu itu seminar pertama kali di tempatnya Pak Kom.
di tempatnya Pak Pung berhasil, saudara, orang dari Lombok, dari Jogja pada datang, saudara, ya untuk mengikuti seminar anak umur, saudara, waktu itu baru 18 atau 19 tahun, saudara. Nah itu bisa tercapai sampai hari ini, saudara. Itu semua karena saya fokus dan konsisten. Saya nggak habis seminar jualan somai, habis jualan somai jualan pempek baru seminar lagi, no. Saya akan tetap konsisten untuk tetap memberikan dampak bagi banyak orang. Amin, saudara. Anda mesti fokus dan konsisten. Ini era konseptual, saudara. Bukan era zaman dulu lagi. Ya. Jadi mulai sekarang mesti fokus dan konsisten. Coba toel kanan kiri, fokus dan konsisten, boy. Next. Oke, saudara, itu saya Yeskiel Jebua. Bisa add Facebook saya, bisa Twitter saya, pin BB saya juga ada. Ya, saudara. Kebetulan. Tapi saudara, Anda bisa mau BB-an, boleh, saudara. Tapi mungkin saya balasnya sehari kemudian. Nah, saudara, saya punya 3 BB, saudara. Kalau 3-3-nya dinyalain, saudara, saya langsung repot sendiri. Balasin. Halo, shalom Pak Yeskiel. Iya, shalom. Balasin shalomnya aja udah capek, saudara. Ya, saudara. Oke. Mari kita datang sama Tuhan. Anda diberkati hari ini? Amin. Coba tanya kanan kirinya, Anda diberkati? Yes, kita datang sama Tuhan.